Ibu Sela Ruli dari UIN Wali Songo Semarang. Pertanyaannya adalah apakah dengan fotokatalis dapat mereduksi limbah logam berat? Baik Bu. Oh ya. Ya terima kasih Mbak Sela Ruli. Nah, apa kabar Mbak? Ini mahasiswa saya tuh juga ini. Oh ya, ini juga banyak ya mahasiswa bimbingan Ibu nih sudah pada kumpul di sini. Ya, mahasiswa S2 kalau nggak salah ya. Ya, Bu Henry. Ya, apa kabar Bu Henry? Terima kasih. Ini nih. Jadi ketemu lagi ya Bu Henry. Oke, ya Mbak Sela Ruli ya. Baik. Pertanyaannya sangat menarik Mbak ya. Apakah fotokatalisis ini bisa digunakan untuk mereduksi logam berat begitu ya? Sebatas yang pernah saya lakukan itu saya belum pernah melakukan ya, tetapi memang saya belum pernah meriset ke arah sana gitu. Tetapi kalau secara prinsip mungkin bisa ya. Tapi ya itu tadi saya sebatas yang pernah saya lakukan, saya belum pernah melakukan. Tetapi kalau yang digunakan untuk misalkan untuk mereduksi obat-obatan begitu, pharmaceutical itu bisa dengan menggunakan fotokatalis. Tetapi kalau logam berat kayaknya kok belum pernah menemukan begitu ya Mbak ya. Mungkin saya memang kurang baca ya. Karena memang itu kan pakai hidroksil ya, hidroksil OH radikal. Nah itu kira-kira bisa nggak ya OH radikal itu mengubah si logam berat itu menjadi H2O sama CO2. Jadi kayaknya yang selama ini itu untuk proses dekomposisi itu adalah zat-zat yang organik begitu Mbak Sela Ruli. Jadi yang polutan organik atau molekul-molekul organik. Sehingga molekul organik itu bisa diubah oleh si radikal bebas tadi itu menjadi zat-zat yang yang nggak berbahaya seperti CO2 dan H2O. Jadi kalau yang logam berat kayaknya perlu riset yang lain kali ya, bukan fotokatalis. Coba nanti saya akan coba cari juga di reference karena referensinya saya baca juga nggak ada yang menyinggung ke sana. Paling ya ada yang untuk itu obat-obatan antibiotik itu bisa, kemudian untuk untuk fenol itu juga bisa. Begitu, mohon maaf kalau misalkan jawaban saya tidak memuaskan. Itu Mas Alvin. Oh ya, baik. Selanjutnya, ini banyak sekali ya pertanyaan, sekitar lebih dari 10 pertanyaan. Cuman karena keterbatasan waktu, saya mencoba memilih dari Bapak Iqbal Firdaus nih, dari Unila. Izin bertanya Bu Henry, bagaimana potensi fotokatalis di Indonesia saat ini dan apakah mungkin tantangan peneliti ini untuk masuk ke ranah komersil? Oh ya, ini terkait dengan komersialisasi ya. Silakan Bu. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Alhamdulillah ini Iqbal juga mahasiswa kita reuni nih. Jadi alhamdulillah selamat Mas Iqbal sekarang sudah jadi staf dosen di Unila ya, Universitas Lampung. Kakak kelasnya Mas Alvin ini. Ya. Oke, jadi bagaimana potensi fotokatalis ini di Indonesia? Ini potensinya sangat besar kalau saya bilang seperti itu ya. Soalnya kalau kita bicara masalah ya, bicara masalah aja gitu ya. Masalah di Indonesia itu kan banyak, masalah limbah, penanganan limbah yang belum begitu penanganan limbah yang belum begitu terseriusi itu kan banyak. Sementara yang harus diolah itu banyak begitu. Jadi kalau dari sisi situ itu ya kita perlu teknologi macam seperti ini itu untuk menggunakan salah satunya fotokatalis ini untuk mengolah limbah yang ada itu. Kemudian dari sisi ini ya geografis Indonesia sendiri begitu ya. Jadi fotokatalis itu kan memanfaatkan cahaya atau memanfaatkan energi cahaya begitu, energi foton ya gitu maksud saya. Jadi memanfaatkan energi foton untuk mengaktifkan si semikonduktor akan terbentuk elektron dan hole pair tadi atau pasangan elektron hole pair tadi itu. Nah, di sini
kalau kita lihat ya, Indonesia itu kan terletak di daerah Katulistiwa, ya, di daerah Katulistiwa dengan potensi sinar matahari yang hampir ada setiap hari dalam setahun, gitu ya. Dan jadi dari sisi raw material itu ada begitu. Kemudian ini terakhir referensi yang saya peroleh, ternyata apa ya, di Indonesia khususnya di daerah atau di daerah Katulistiwa khususnya di Indonesia, apa ya, persen kandungan UV di dalam sinar matahari itu paling banyak. Jadi itu beda kan kalau misalkan di daerah tropis, subtropis itu kan UV concentration-nya itu kan beda. Di Indonesia itu UV concentration-nya itu sekitar 7%, sementara di daerah subtropis itu kalau nggak salah 4%. Jadi kan lebih banyak. Jadi penggunaan semikonduktor prestin seperti titania, nggak usah diapa-apain pun itu di sini itu lebih efektif dibandingkan kalau si titania itu digunakan di daerah-daerah seperti subtropis, karena kandungan ibaratnya insiden light-nya itu kandungan UV-nya itu lebih banyak begitu. Jadi itu mungkin bisa kita bilang potensi di Indonesia itu cukup menjanjikan gitu ya, karena Indonesia memang terletak di daerah Katulistiwa, banyak cahaya matahari dalam setahun itu mungkin ya sepanjang tahun itu bersinar terus dengan intensitas yang hampir sama. Kemudian tadi itu di sisi lain UV yang tinggi itu juga kita bisa ambil sisi positifnya. Di samping ada sisi negatifnya gitu ya. Makanya orang-orang Indonesia itu kulitnya coklat-coklat gitu. Semakin coklat sebenarnya semakin sehat. Vitamin D-nya banyak gitu ya. Sekarang kita itu kan harus berjemur gitu kan. Jadi nah, kita memanfaatkan UV sebenarnya itu untuk mengaktifkan vitamin D juga. Nah, itu di luar fotokatalisnya. Jadi disyukuri saja hidup di Indonesia. Saya rasa itu. Kemudian potensi komersialisasi begitu ya. Ya tadi mungkin sedikit sudah saya singgung tentang beberapa produk fotokatalis yang sudah komersial begitu ya. Tinggal kita nanti tantangan buat kita ya peneliti yang ada di Indonesia ya bagaimana mengkomersialkan. Mungkin nanti ini ada Bu Kristina, ada Mbak Osi, ini bisa membantu saya menjawab. Silahkan. Mitra-mitra saya ini yang sangat-sangat luar biasa. Silahkan Mbak Osi. Bu Kristina ini yang ada. Demikian tadi mungkin Mas Alvin jawaban untuk Mas Iqbal. Mudah-mudahan memuaskan. Ya, baik Bu. Kemudian sekarang kita lanjut ke sesi raise hand. Mungkin bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung, ada interaksi. Mungkin dari peserta bisa menyalakan raise hand-nya, bisa mengaktifkan tombol raise hand yang ada di aplikasi Zoom Meeting. Mungkin silakan dari para peserta. Ada yang ingin menanyakan secara langsung? Udah sore mungkin, Mas Apakah Alvin. ada? Udah sore. Oh, udah agak ada. Ini ya. Kalau nggak ada mungkin kita tambah satu pertanyaan ya. Oh, ada mungkin dari Bu Restina Bemis. Ya, Bu Restina Bemis. Ya, panitia. Dari Bu Restina untuk silakan untuk mengaktifkan video maupun apa suaranya. Silakan Bu. Dari Bu Restina. Halo? Suaranya tidak terdengar, Bu. Bu Restina? Suaranya. Bu Restina? Apakah cek? Ya, Bu. Belum terdengar, Bu. Cek.
Eh, belum terdengar. Cek, silakan Bu untuk menanyakan, Bu Restina. Oh, baiklah. Oh, mungkin mohon maaf ya Bu, karena suaranya tidak terdengar, mungkin dari kita pindah ke peserta yang lain. Ada Bapak Yuniar. Silakan mengaktifkan video dan mengaktifkan suaranya. Silakan. Pak Yuniar ya. Ya, kebetulan saya juga mulai belajar fotokatalis, Bu. Beberapa pustaka menunjukkan bahwa ada pengembangan fotokatalis. Mohon izin Pak Yuniar, mungkin memperkenalkan diri dulu. Ya, mohon maaf. Saya dari Brawijaya. Tadi saya memperhatikan kebanyakan bahan-bahan fotokatalis yang dikembangkan itu dari oksida-oksida logam dan sebagainya. Mungkin juga didoping atau dicampur dengan material lain. Kemudian saya juga mendapatkan pustaka yang menginformasikan bahwa ada pengembangan fotokatalis dari senyawa MOF, Bu. Material metal organic framework. Nah, apakah ini konsep yang dikembangkan di material semacam ini itu juga bisa sama dengan konsep yang tadi kayak electron hole dan sebagainya, ataukah memang struktur kerangka dari metal itu juga berpengaruh terhadap aktivitas fotokatalisnya itu? Oke. Baik. Cukup Pak Yuniar. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Junior, ini sangat menarik sekali ya. Apakah tadi itu MOF ya, MOF Metal Organic Framework itu gimana kaitannya dengan peningkatan fotokatalytic activity-nya begitu. Nah, ini memang ini kayaknya temannya Bu Kristina ini. Nanti bisa langsung tanya Bu Kristina. Oke, makasih. Jadi ini jadi memang ada beberapa istilahnya penelitian terkini gitu ya tentang aplikasi Metal Organic Framework atau MOF ini untuk fotokatalisis dan untuk fotokatalisis bahan untuk fotokatalis atau fotokatalisis begitu ya. Kalau untuk saya rasa untuk di beberapa referensi itu menjelaskan kalau mekanismenya untuk mendegradasi itu hampir sama ya Pak ya. Cuman di sini mungkin untuk meningkatkan maksud saya dalam hal mekanismenya secara umum. Jadi si bahan semikonduktor tadi itu kan metal MOF, metal organic framework. Jadi hampir sama, tetapi dia main di strukturnya, gitu ya. Jadi bentuknya menjadi MOF. Tetapi pada garis besarnya, bagaimana dia menghasilkan elektron dan hole-nya, kemudian bagaimana reaksi redoksnya terjadi sehingga terbentuk hidroksil radikal maupun anion superoksida, itu dari sisi itu sama dengan apa yang sudah kita kembangkan di sini. Jadi ini kalau yang MOF itu main di strukturnya. Jadi modifikasi mungkin bisa dibilang di sini ya, modifikasi di atas tadi itu di sini. Jadi mungkin bisa dibilang di sini. Jadi morphological kontrolnya di situ yang dimainkan. Mungkin seperti itu, Pak. Tadi Mas Alvin. Oh ya. Matur nuwun, Bu. Sami-sami. Ya, Pak Junior. Terima kasih Pak Junior. Karena keterbatasan waktu, kami akhiri sesi tanya jawab yang pada sore hari ini. Mungkin nanti untuk pertanyaan yang lain bisa diajukan langsung melalui email Ibu ya Bu. Tadi sudah tertera di slide. Kemudian mungkin nanti ada konten selanjutnya dari kami mungkin di luar konteks nano webinar. Kemudian
kita berikan waktu untuk closing statement dari Bu Henry Closing statement. mengenai materi webinar sore hari ini. Monggo, Bu. Oke, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, tapi ini saya sampaikan kembali begitu ya. Ini memang sebagai closing statement saya terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Nggak usah panjang-panjang ya, Mas Alvin. Ini saja mungkin. Jadi dengan teknologi nano, mari jaga planet kita. Keep clean, keep beautiful, and keep hygienical. Begitu. Terima kasih. Ya.